Selamat pagi. Nama saya Yosefina Digna dengan NIM 21104175543 kelas F konversi manajemen. Dosen Putih Febriasari. Baiklah, saya akan coba menjelaskan atau memberi jawaban serta penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah proses untuk memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikerjakan selama periode tertentu dan apa yang akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut. Perencanaan SDM terfokus pada penyusunan seperangkat kebijakan program sumber daya manusia yang terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan dan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia diartikan sebagai suatu perencanaan tentang suatu proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan cara memenuhinya baik secara kualitatif maupun kualitatif. Diartikan sebagai penentuan cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan penempatannya, sehingga terdapat suatu kemungkinan tercapainya suatu rencana kepegawaian yang terintegrasi dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Bambang Wahyudi, perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, termasuk jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Profesor Dr. Faisal Rifai, MBA. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Ada 9 manfaat yang dapat dipetik melalui perencanaan sumber daya manusia secara mantap, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara baik. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Salah satu strategi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan, termasuk perencanaan sumber daya manusia, adalah penelitian. Rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Mengenai pasar tenaga kerja merupakan sumber untuk mencari calon-calon sumber daya manusia yang potensial untuk diterima
dalam perusahaan. Acuan dalam penyusunan program pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan sumber manusia adalah dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan acuan, tetapi dapat pula dari sumber lain. Contoh, dari strategi permintaan pemakaian atau user, sumber daya manusia di Departemen Pemasaran. Mengapa perencanaan sumber daya manusia mutlak dilakukan dalam awal mendirikan suatu organisasi atau perusahaan? Karena setiap organisasi atau perusahaan pasti akan menghadapi masa depan yang memiliki unsur ketidakpastian serta keterbatasan sumber daya dan sumber daya manusia yang dimiliki. Keterbatasan ini mengharuskan sumber dana, sumber daya, dan sumber daya manusia direncanakan dan digunakan sebaik-baiknya agar diperoleh manfaat yang maksimal. Tujuan perencanaan sumber daya manusia menentukan kualitas dan kualitas karyawan yang akan mengisi sebuah jabatan dalam perusahaan. Untuk menjamin ketersediaannya tenaga kerja, maka kini maupun masa depan, hingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumbang tindih dalam pelaksanaan tugas. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, hingga produktivitas kerja meningkat. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan, tujuan perencanaan sumber daya manusia untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, dan pemeliharaan kedisiplinan, dan memberhentikan karyawan. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia ada 4 langkah produk, yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Contoh, beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan agar dapat dipertahankan selama suatu jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Beberapa banyak sumber daya manusia yang ada sekarang yang dapat diharapkan tetap tinggal dalam perusahaan, merupakan selisih antara angka ini dengan angka yang dibutuhkan oleh perusahaan membawa langkah berikutnya. Perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau memberhentikan sementara. Bagaimana perusahaan dapat mencapai jumlah sumber daya manusia yang akan dibutuhkan atau diperlukan. Perencanaan untuk pengembangan. Bagaimana seharusnya pelatihan dan penyesuaian sumber daya manusia dalam perusahaan diatur sehingga perusahaan akan terjamin dalam hal pengisian dan yang kontinu tenaga kerja yang berpengalaman dan kualitas. Teknik perencanaan sumber daya manusia. Teknik secara non-ilmiah. Teknik secara non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan perencanaannya saja. Sedangkan teknik secara ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi, dan peramalan-peramalan dan perencanaan yang baik. Sistem perencanaan sumber daya manusia.
Sistem perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya meliputi perakiraan atau estimasi, permintaan atau kebutuhan, dan penawaran atau penyediaan sumber daya manusia. Estimasi permintaan sumber daya manusia dapat dibagi dengan dua cara, yaitu estimasi supply internal dan estimasi supply eksternal. Estimasi supply internal, hal ini dilakukan untuk menghitung karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan-kemampuan mereka. Informasi ini menugaskan pada karyawan tertentu untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan di waktu yang akan datang. Penyebab permintaan, di sini ada kerangka atau alur dari estimasi supply internal. Penyebab permintaan, lingkungan, organisasi, penyediaan karyawan, teknik formulasi, ahli, tren, dan lain-lain, permintaan sumber daya manusia, jangka pendek, jangka panjang, supply SDM, internal, eksternal, bagan penempatan, penyediaan, analisis pasar tenaga kerja, rencana sumber daya manusia jangka pendek dan jangka panjang, proses staffing internal, proses staffing eksternal. Model sistem perencanaan sumber daya manusia, sasaran SDM, perencanaan, anggaran, perakiraan SDM, program kegiatan SDM. Beginilah alur balik dari model sistem perencanaan SDM. Adapun siklus manajemen sumber daya manusia, ramalan ekonomi, analisis pasar tenaga kerja, rencana strategis perusahaan, perencanaan SDM, rencana staffing. Di situ ada rendahnya SDM, rencana perusahaan, staffing dan pengembangan, pelatihan pengembangan, perencanaan karir, konseling, penarikan, relaksi, penempatan, promosi, dan transfer. Dua alur tersebut di situ tuh harus adanya penyediaan SDM, data pribadi, pendidikan, keterampilan, dan saran-sasaran karir dan sebagainya. Terus presentasi perusahaan, faktor lingkungan yang mempengaruhi motivasi, komunikasi, iklim. Dari penilaian tersebut, penilaian dan analisis, dan berakhir di hasil. Nah, sekian dari saya, penjelasan menurut saya dengan tema manajemen sumber daya manusia. Saya ucapkan banyaknya terima kasih.